Anak kecil karena ritme tubuhnya seperti itu, belajar bangun jam 4:30. Belajar bangun harusnya. Iya. Belajar bangun karena dia belum kena kaidah hukum umur segitu. Iya. Lah anak 7 tahun aja baru diajarin aturan, 10 tahun baru hukum. Nah kita nih kadang-kadang Nabi udah ngomongnya juga dari sekian belas abad yang lalu dia udah begitu, kita masih tetap aja nekat itu anak 6 tahun udah dihukum. Itu juga keliru. Bagi yang didolimi tadinya kalau belum terlaksanakan itu hukuman, ini kolbu bisa dengki terus, bisa dendam terus, begitu ya. Keluarganya itu bisa dendam terus, bukan hanya satu orang, satu keluarga isinya dendam, ini kan gak baik. Maka konsekuensi itu, wah bahasanya bukan hukuman lagi sekarang kita orang-orang bahlul ya. Konsekuensi itu membawa kebersihan batin bagi keluarga korban, gitu ya. Baik itu kisos maupun diyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Bahlul Masail, di mana kita membahas kebahlulan dari setiap masalah dengan cara yang bahlul bersama orang-orang yang bahlul. Gitu ya. Sahabat cerdas, dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kedisiplinan yang lebih dalam lagi. Begitu ya. Artinya kedisiplinan ini menjadi sangat penting di dalam lembaga pendidikan, baik itu di pondok, bahkan sampai ke rumah, di dalam rumah kita. Maka dari itu kita akan bahas nih satu persatu. Nah, dengan Kang Asep dan Ustadz Abdul Latif. Kang Asep, tadi kan sebelumnya kita bahas tentang restoratif disiplin. Apa yang kira-kiranya menjadi yang disebut restoratif itu jika seperti apa nih Kang Asep? Baik ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, ada istilah restorasi ya, namanya juga restorasi. Restorasi kan di situ ada kata restorasi itu berarti ada perbaikan, ada pemulihan. Nah sementara selama ini yang dikenal oleh orang itu yang tadi punitif ya. Punitif itu berarti tadi memberikan hukuman. Sederhananya gini deh, biar clear aja lah. Kebahlulan nih ya, kebahlulan tentang pendisiplinan nih. Saya nanya ke Odi nih, 5 pertanyaan deh. Nah lo. Kang Odi udah punya anak umur berapa tahun nih? Umur 6 tahun dan umur 7 bulan. Nah, yang anak 6 tahun deh. Yeah. Anak Kang Odi, katakan saja belum bisa membedakan huruf B dan huruf B dan huruf D. Ya. Kang Odi kalau tahu kayak gitu, Kang Odi akan ngapain? Dikasih tahu, dibenerin. Dia dikasih tahu, dibenerin. Kemudian yang kedua, anak Kang Odi kebetulan belajar bahasa aksara Arab nih, nulis. Selalu tertukar antara huruf ba dengan huruf nun. Kang Odi apain? Ya dibenerin juga, titiknya itu di bawah. Oke. Di atas, gitu. Baik. Yang ketiga, berdua kan nih ya. Yang ketiga nih, anak Kang Odi misalnya sering keliru menyebutkan namanya. Umum tuh di anak-anak tuh umum tuh. Umum tuh. Jadi misalnya nama ada orang misalnya namanya Kaprawi jadi Karpawi. Umum itu di anak-anak kayak gitu. Misalnya terjadi kayak gitu, apa yang Kang Odi akan lakukan? Terus dikasih tahu yang benar. Yang benar ya. Oke. Bahwa yang benar itu ini gitu kan. Yang benar itu ini. Yang keempat. Nah, anak Kang Odi dibawa nih ke Tasikmalaya nih, ketemu neneknya kan? Iya. Ketemu neneknya. Dan ya bisa jadi dia udah niru-niru bahasa Sunda, tapi keliru. Keliru dia ya. Yang digunakan diksinya keliru. Yang Kang Odi lakukan apa? Ya pertama biasa ketawa dulu ya, lucu kan. Ya, terus lalu dikasih tahu. Oke, baik ya. Yang kelima nih, satu lagi nih. Yang kelima nih. Nah, anak Kang Odi ya bangun katakan saja jam 6 nih, jam 6. Padahal sholat subuh itu adalah katakanlah saja 4:30. Apa yang Kang Odi lakukan? Iya, kadang langsung dihukum. Itu menarik kan? Gitu ya. Harusnya kan dia konsisten jawabannya. Akan saya didik, akan saya kasih tahu, akan saya latih, perbaiki, akan saya perbaiki. Iya benar. Iya. Diperbaiki, dikoreksi. Begitu di sini
Hukum. Survei membuktikan. Survei. Aku aja daripada bonyok ya. Daripada banyak. Iya. Aneh tuh. Iya, Kenapa iya, yang iya. di sini didik, begitu di sini hukum. Hukum ya. Ah, Kalau pertanyaan ke-6, kalau ngompol di kasur, dia marahin. Iya. bener ya? Iya. Jadi kan artinya berarti Kang Odi di pendekatan pertama 2, 3, 4 restoratif. Di sini jadi retributif alias punitif. Nah, gitu. Artinya berarti sebenarnya semua orang tuh bisa kalau mau memandang jam 6 itu bangun itu adalah sebuah belajar. Jadi orang itu bangun anak kecil karena ritme tubuhnya seperti itu, belajar bangun jam 4:30. Belajar bangun harusnya. Iya. Belajar bangun karena dia belum kena kaidah hukum umur segitu. Iya. Belum kena kaidah hukum betul kan? Betul. Lah anak 7 tahun aja baru diajarin aturan, Iya, 10 iya. tahun baru hukum. Nah kita nih kadang-kadang Nabi udah ngomongnya juga dari sekian belas abad yang lalu dia udah begitu, kita masih tetap aja nekat itu. Anak 6 tahun udah dihukum. Itu juga Iya, keliru. Jadi artinya harusnya apa? Restoratif. Kita tuh tadinya tuh pengen denger gitu ya, jawaban yang cerdas. Gitu ya. Bukan bahlul. Ya, cerdas gitu ya. Iya, benar. Apa ya orang bahlul soalnya. Tapi gila cerdas. Bahlul. Nah, gitu ya. Iya. Makanya saya tunggu itu. Jawabannya adalah karena saya tahu anak saya adalah masih kanak-kanak, berarti saya perlu mendidiknya pelan-pelan gitu ya. Sehingga juga saya udah membangunkannya pelan-pelan. Ya nggak apa-apa dia. Yang paling penting hadir dekat sejadah saya walaupun nggak sholat. Iya. Harapan saya itu begitu. Tetapi begitu jawabannya dihukum, ternyata ya bukan ya wajar gitu kalau di luar sana, di pondok-pondok sana begitu. Iya, betul. Lawong kita nih yang bikin acara balul aja masih malu. Iya. Ini kan sebuah potret ya. Ini sebuah potret, Betul. Makanya banyak kelucuan-kelucuan terjadi di beberapa lembaga gitu ya. Sama pertanyaan-pertanyaannya kayak gitu. Nah, kenapa mereka tidak jadi artinya ada sebuah aturan yang dilanggar. Padahal aturan itu tujuannya apa? Namanya saja menata. Mengatur ya. Mengatur Iya, supaya iya. apa? Supaya terjadi ketertiban. Iya. Ketertiban satu orang doang? Enggak. Semua orang yang terlibat di dalam lembaga itu menjadi. Jadi ketika ada pelanggaran aturan itu sebenarnya yang terjadi adalah sedang ada pelanggaran terhadap hubungan antara orang per orang di seluruh lembaga itu. Iya. Nah kalau yang namanya punitif disiplin itu kalau ada aturan yang dilanggar tuh seakan-akan yang bikin aturan itu ngerasa dihina. Gue kayaknya harus hukum orang ini, gue harus siksa orang ini, seakan-akan begitu. Tetapi kalau di dalam restoratif enggak. Ini berarti orang ini sedang dalam tanda petik tanpa dia sadari adalah sedang dalam tanda petik merusak tatanan-tatanan relasi yang ada. Karena itu dia perlu disadarkan untuk memperbaiki tatanan yang dia rusak. Iya. Nah, sehingga pendekatannya beda. Ustaz, ada nggak contoh dari zaman Nabi atau salafus soleh yang pendisiplinannya itu secara restoratif nih Ustaz? Iya, jadi misalkan gini ya, kita ambil contoh hukum Islam lah ya, hukum Islam. Hukum Islam ini kan ada kisos, ada diyat ya. Oke. Ada kisos, ada diyat. Kisos itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 178 dan 179, kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha, gitu ya. Diwajibkan kepada kamu fil qatla, kepada orang yang terbunuh itu al-qisas. Al-qisasu fil qatla yaitu al-hurru bil hurri, orang yang merdeka dengan orang yang merdeka. Wal 'abdu bil 'abdi, hamba dengan hamba, wal untha bil untha. Nah, ini yang pertama ya, qisas. Tetapi ada setelah itu di ayat yang sama masih. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Nah, ini ya, menarik. Masih satu ayat yang sama. Faman ufiya lahu min akhihi, tetapi apabila ada ahli warisnya, saudaranya memaafkan, fattiba'un bil ma'ruf, itu hendaknya saudaranya itu atau keluarganya, keluarga korban yang terbunuh itu harus melakukan yang ma'ruf. Nah, pendekatan yang baik, begitu kan? Nego, begitu ya. Keluarga yang damai, atau keluarga yang sama semua, sama. Ya? Nah, ini juga harus melakukan kebaikan juga. Wa adaun ilaihi bi ihsan. Sedangkan si pembunuhnya ini
harus melakukan adaun ilaihi bi ihsan juga. Yang ini ma'ruf, ini ihsan. Jadi adaun artinya menunaikan ilaihi kepada keluarganya orang yang terbunuh itu, menunaikan sejumlah kompensasi. Diat itu. Diat, itulah yang disebut dengan diat. Bi ihsan dengan ihsan, dengan baik. Itu di ayat yang sama. Artinya Allah memberikan sebuah opsi. Di dalam sebuah pelanggaran tingkat tinggi saja, pelanggaran yang menghilangkan nyawa, itu masih ada opsi. Begitu kan? Pada ayat yang sama, opsinya berupa diat. Nah itu. Lalu, famani i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Ada orang yang sudah dikasih diat, udah dikasih katakanlah, oh ini 5 miliar, katakanlah begitu ya. Ini sudah minta maaf, dia udah nyesel si pelaku ini. Lalu keluarga korban juga udah memaafkan karena tadi ada anak-anaknya dan lain sebagainya. Bagaimana? Ini 5 miliar. Setelah 5 miliar, ini masih berusaha untuk membunuh. Famani tada. Siapa yang melampaui batas, falahu adzabun alim. Maka dia mendapatkan azab yang pedih. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi prakteknya bagaimana? Prakteknya memang lebih banyak diatnya daripada kisosnya. Begitu. Kalau kisos biasanya, ini luar biasanya ya. Kalau di Indonesia, hukuman, orang menghukum seseorang tergantung hakim nih yang memberikan keputusan. Kalau di sistem yang kisos tadi, hakim nggak punya wewenang untuk memberikan keputusan. Keputusan ada di keluarganya korban. Nah, disitulah kekuatan restoratifnya di situ. Karena kekuatannya bargaining positionnya ada di keluarga korban, di sini kekuatannya restoratif. Mau dimaafin, ya ente harus nego ke sini. Katakanlah hakim hanya mediasi, fasilitator, memediasikan. Kalau dia nggak bunuh, ya saya nggak bisa apa-apa, kata hakim. Ente harus baik-baik sama dia. Dia juga, ente juga harus, kalau dia udah berusaha baik, ente juga harus baik juga. Begitu. Tapi ada nggak kasus di mana keluarga itu yang kan gini, ada yang memiliki kecakapan hukum, iya betul. Kecakapan hukum nih. Tapi kalau si keluarganya itu sendiri kan ada unsur misalkan waduh udah terbunuh, ada unsur rasa balas dendam terus segala macam nih. Tetap ada di keluarga. Tetap di keluarga. Keluarga hakim hanya fasilitator. Misalkan ada satu nih contoh, ada satu yang paling tinggi katakanlah dia potong tangan misalkan. Tapi keluarga pengennya malah di atas itu. Zolim itu. Zolim. Iya, zolim. Maksudnya begini kan ada unsur balas dendam nih. Iya. Yang seberat-beratnya gitu kan. Nggak boleh. Di dalam ayat lain Allah berfirman, al-aina bil aini wal udhuna bil udhuni. Mata dengan mata, telinga dengan telinga. Nah, gitu ya. Jadi tetap ada batasannya ya. Ada batasannya. Dan menariknya di dalam ayat 179, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab, gitu kan? Walakum bagi kalian fil qisas, dalam kisos ini hayatun, kehidupan. Ada hikmah kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Nah, mari sebagai seorang bahlul. Nah, ada beberapa hikmah ya daripada kisos dan diat ini. Yang pertama adalah hikmah bagi si pelakunya, dengan adanya kisos ini dia akan takut melakukan kezaliman. Selamatlah dia dari kezaliman. Nah, gitu ya. Lalu berarti akhiratnya aman. Lalu yang kedua, bagi masyarakat, bagi yang dizolimi tadinya kalau belum terlaksanakan itu hukuman, ini kolbu bisa dengki terus, bisa dendam terus, begitu ya. Keluarganya itu bisa dendam terus, bukan hanya satu orang, satu keluarga isinya dendam, ini kan nggak baik. Maka konsekuensi itu, wah bahasanya bukan hukuman lagi, sekarang kita orang-orang bahlul ya. Konsekuensi itu membawa kebersihan batin bagi keluarga korban, gitu ya. Baik itu kisos maupun diat. Yang ketiga, bagi masyarakat. Masyarakat jadi merasa tenang, merasa aman. Apalagi kalau menurut Imam Qurtubi, zaman dulu itu kalau ada orang dari kampung ini meninggal, kabilah ini meninggal, yang bunuh kabilah ini, satu kabilah bisa perang ya? Saat ini perang dua kabilah ini, perangnya bisa perpanjangan waktu, bisa perpanjangan generasi. Dan berapa ribu orang yang meninggal gara-gara nggak ada kisos. Nah, jadi kisos itu mati, ya udah satu aja yang mati. Kalau bisa pakai diat gitu. Kalau udah nggak bisa diapa-apain, ya udahlah kisos. Nah, begitu. Mungkin anak STM terinspirasi dari situ. Kayaknya sih begitu tuh. Itu baru kerugian jiwa. Belum kerugian. Nggak ada anak STM sekarang. Apa tuh? Nggak ada SMK. SMK.
Ini berarti jadul nih, agak jadul nih. Aduh. Jadi luar biasa yang namanya hukum Islam kelihatannya katakanlah yang kelihatannya menurut kadang-kadang ya, ada yang menganggap sadis. Sebenarnya itu adalah hayatun, kehidupan bagi dua kabilah ini. Luar biasa. Jadi keindahan. Memang dilihat dari konteks ya. Iya, iya, iya. Di konteks waktu itu berarti tema kisos dan tema diat ini adalah kemajuan dalam bidang hukum. Kemajuan, betul. Ya, Luar biasa. Masyarakat peradaban pada waktu itu tadi ancur-ancuran. Ancur-ancuran. Jadi makanya kenapa Nabi ngelihat kalau bisa mata balas mata ya manusianya bisa punah gitu ya. Punah. Sementara syariah itu, maksud syariah itu salah satunya adalah bagaimana melanggengkan kehidupan. Iya. Bagaimana melanggengkan jiwa gitu. Betul. Hifzun nafs lah gitu. Ya, hifzun nafs ya. Nah, ini kan kalau enggak ya repot juga. Betul. Nah, ini menyebut-nyebut hifdzun nafs ini ada istilah namanya maqasidus syariah. Iya. Ada Imam Asy-Syatibi itu mengungkapkan bahwa syariat ini setelah dikompresi itu sebenarnya ada 7 maksud, ada 5 maksud. 5 maksud. Panca maksud. Wah, ya ada. Ini bisa dikaitkan dengan Pancasila. Lagi dong, sabta dong. 5, 7 tadi. 5. Oh, 5. 5. Bukan 7. Bukan 7. Bukan, udah segitu, udah di sananya udah segitu udah. Dari sananya udah begitu, udah harga pas ini ya. Maqasidus syariah ada 5 ya, menurut Asy-Syatibi. Jadi tujuan diberikannya syariat itu ada 5. Pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Jadi menjaga agama. Yang kedua adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga apa ya? Hifdzul mal, menjaga harta. Harta ini harus terjaga. Jadi mengapa ada tadi hukuman seperti itu, pencurian dan lain sebagainya? Kenapa ada konsekuensi-konsekuensi itu? Karena dalam rangka menjaga harta. Ini hifdzul akal ya? Akal tadi ya. Hifdzul akal, menjaga akal, lalu hifdzul nasl, hifdzul mal, menjaga harta, yang terakhir hifdzun nasl, menjaga keturunan. Kenapa berzina nggak boleh? Ini ngerusak silsilah. Kamu siapa? Fulan. Bini apa? Bin bareng-bareng. Kan repot ini. Ya itu. Jadi zina itu jadinya binnya ibunya ya. Nah, takutnya bapaknya nggak jelas. Nah, itu kan. Jadi ini hifdzun nasl, silsilah. Silsilah kaitannya dengan apa? Dengan waris dan lain sebagainya. Jadi ini ternyata 5 hal ini maksud ditetapkannya syariat ini ada 5 penjagaan ini, pemeliharaan yang 5 gitu. Nah, jadi makanya kembali tadi ke restoratif dan pun retributif itu gini. Mari kita lihat dari maqasid syariah mana sih yang paling bagus? Gitu aja. Mana yang memungkinkan adanya hifdzuddin antara punitif disiplin dan restoratif disiplin. Iya. Udah pasti jawab aja restoratif kan? Pasti. Mana yang hifdzul mal, apalagi mana yang hifdzun nasl, otomatis. Iya, betul. Mana yang hifdzul nafs ya diri, mana yang hifdzul akal. Udah jelas. Kalau yang tadi kan bahlul. Pertanyaan 1, 2, 3, 4 jawabnya didik. Begitu 5 padahal masalahnya sama. Hukum. Iya, ngaku aja deh daripada bonyok. Iya, dia maqasidus syariah ini menjadi penting, dasar-dasar hukum. Bahkan kan gini ya, di dalam Al-Qur'an kalau nggak salah ada penelitian ya, bahwa dalam Al-Qur'an itu justru tentang hukum itu malah cuma berapa persen kan? Iya. Sisanya justru adalah akhlak. Iya, kisah-kisah. 2/3 adalah kisah malah. 2/3 kisah. Kisah, gitu kan? bahkan kisahnya diulang lagi. Makanya itu yang justru yang menjadikan orang yang nggak mau masuk Islam, karena kesannya itu Islam itu hukum gitu. Iya, betul. Nah, syariah hukum, iya. segala macam gitu. Padahal sebetulnya gitu ya. Rukun Islam 5 perkara. 1 perkara aja lama dan mahal, 5 perkara ya kan gitu. Iya, hanya 1 perkara aja mahal, lama. Ini 5 perkara hanya gitu. Ya Allah, 5 perkara. Iya, berperkara terus akhirnya gitu ya. Bukan 5 butir gitu ya. Iya, berarti intinya Islam itu justru rahmatan lil alamin ya. Iya, betul. Gitu betul. Ya, itu juga salah satu yang tadi Kang Odi bilang di kisah-kisah itu kan kita bisa belajar dari kisah ya. Kayak kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub punya istri yang tadinya dia orang kaya, orang terpandang, anaknya banyak, begitu kan, orang terhormat, istrinya juga terhormat. Lalu satu demi satu ini luar biasanya setan. Kata setan, terang aja Nabi Ayub rajin ibadah. Kenapa? Dia kaya. Ya, kekayaannya dipretelin. Coba kalau kekayaannya dipretelin, sok mangga atuh. Kan gitu kan? Kata siapa? Hah? Mangganya.
kata Allah silakan gitu. Iya, silakan uji dengan kekayaannya dihilangkan. Kekayaannya hilang tetap kata iblis, terang aja. Wah gitu kan. Masih punya keluarganya, coba kalau akhirnya keluarganya meninggalkan lah, katakanlah begitu ya. Keluarganya meninggalkan, akhirnya pada meninggal. Terang aja masih ada istrinya. Loh, istrinya terang aja masih sehat. Akhirnya diuji sampai fisiknya sendiri. Tapi intinya memang Nabi Ayub ini udah teruji. Akhirnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada salah satu kesayangan Nabi Ayub itu adalah kepangnya istrinya ya. Kepang istrinya ini ternyata kepang istrinya untuk memenuhi, karena ini juga kita khawatir juga ya, di Inggris, di Korea Utara sekarang banyak orang-orang mendadak PSK karena lapar itu ya sekarang tuh. Jadi ini bukan pedagang sate kiloan, bukan itu pusat sate kiloan. Itu sih di puncak itu ya, bukan ini. Tapi jangan terbalik PSK ya. Jangan terbalik tuh, itu malah bertolak belakang. Nah, sampai mana tadi kita ya? Mendadak jadi PSK. Mendadak PSK, ya Allah itu ya. Nah maka istri Nabi Ayub juga karena kesulitan ekonomi dia jual kepangan rambutnya. Lalu Nabi Ayub bersumpah, pokoknya aku akan sabet dia 100 kali dengan kayu. Begitu kan? Namun ketika sudah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya balik, semuanya balik, bahkan dilipat gandakan anaknya. Yang tadinya berapa jadi 2 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaannya, kehormatan. Saatnya dia disiplin. Disiplin di dalam menegakkan janjinya. Tapi supaya dia yang tadi hifdzun nafs tadi, itu kalau dipukul itu istrinya perempuan yang dia cintai, dipukul pakai rotan 100 kali dengan pukulan yang beneran gitu ya. Ini kan bisa jiwanya malah terancam. Ya. Akhirnya berbekas trauma yang terancam di daerah Timur Tengah. Bukan terancamnya di Jawa Tengah. Artinya apa tuh bedanya? Terancam di Jawa Tengah tuh makanan, Bro. Oh iya. Ini kalau saya baru tahu sih. Itu makanan apa nih? Jalan traveling nih, jalan main. Kurang jauh mainnya. Undangan-undangan ke daerah situ kayaknya kurang ya. Iya. Terancam berarti terasi sama tempe bacem apa bagaimana? Lihat itu. Jadi iya. jenis makanan bisa di googling. Oh, siap. Sahabat, tolong undang kami ke Jawa Tengah biar kasih makan terancam ya. Kalau enggak kami terancam nih. Nah, akhirnya oleh Nabi Ayub diambillah 100 batang kayu tetapi yang kecil. Yaitu sapu lidi. Diikat sama-sama kayu, lalu dipukulkan sekali, berarti kan 100 kali. Sebentar, gitu. Mukulnya juga nggak gitu lah. Gimana coba Kang? Kalau kayak gini kan mukulnya. Coba. Wah. Ini doang. Iya. Pukulan Roma, ya begitu. Artinya terpenting adalah nazarnya terjadi. Betul. Hukumnya terjadi dan ditampilkan dalam bentuk kasih sayang. Iya, betul intinya itu. Bagaimanapun juga kan ada penyesalan Nabi Ayub. Ngapain gua harus ngehukum gitu. Betul. Kalau juga dilihat dari sudut pandang si istri, itu juga dalam rangka hifdzun nafs juga. Betul, supaya bertahan hidup ya. Bertahan hidup bagi pasangan itu. Jadi dan itu kan luar biasa ya. Jadi orang yang tadinya adalah Nabi Ayub dan istrinya adalah orang yang tadinya adalah sangat kaya raya. Ya bahkan dinyatakan di dalam beberapa kisah Anbiya itu ya, dinyatakan bahwa bahkan beliau itu adalah raja gitu ya, sampai dibuat semiskin-miskinnya ya Allah. Gitu ya, sampai tadi sehingga si istri ini pun juga akhirnya dalam tanda petik mau menjadi pelayan gitu di orang-orang yang dulunya adalah justru dia bantu kan? Ya Allah. Ini kan luar biasa. Jadi tazkiyatun nafs yang luar biasa gitu. Iya, Masya Allah ya. Itu pelajaran lah ya, pelajaran luar biasa ya. Jadi kalau kita ngamatin tadi kembali ke dalam tema awal tentang restoratif disiplin, ya di situ kan berarti ada partisipasi, ada cara gitu. Bahkan kalau memang itu pun disepakati dari awal pun juga adalah bukan semena-mena. Iya. Jadi ini tantangannya adalah memang kembali lagi gitu bahwa pelaku penegakan disiplin pun juga nggak boleh ada di dalam dirinya dendam, nggak boleh di dalam dirinya marah. Dalam Quran kan jelas. Betul. Hakim itu nggak boleh mengambil sebuah keputusan pada waktu dia
sedang diliputi emosi marah gitu kan. Betul. Karena di situ udah nggak jelas gitu, yang hukumnya itu adalah nafsunya dia atau memang harusnya menegakkan seperti itu. Iya. Jadi kan kalau ini ya, tadi di satu sisi kita untuk penegak hukum, penegak disiplin ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat penting untuk diterapkan nih. Tapi ketika kita sudah memang di negara hukum ya, artinya yang sudah established hukumnya, kita sudah katakanlah tidak bisa punya kewenangan untuk mengubah itu. Kan pertama minimal di keluarga kita ya. Tapi di saat di luar ini nilai-nilai yang sudah kita tetapkan misalnya ke anak, ternyata kan realitanya di luar itu kan berbeda tuh gitu. Gimana tuh caranya biar Ya kembali dari orang tua. Jadi kalau Anda tahu di luar nilainya tidak sesuai dengan yang ingin Anda ajarkan, berarti pengajar pertama harus orang tua. Pengajar pertamanya adalah Anda. Nilai-nilai restoratif itu harus ada dari dulu. Nah kalau kita tahu di luar rumah misalnya orang-orang pakai punitif, mari siapkan anak kita ready, bukan dia menjadi korban di dalam punitif disiplin itu. Dia tahu bagaimana caranya supaya dia tetap aman. Jadi kalau ibaratnya kalau saya tahu di tempat lain ada di sekolah itu adalah peluang bully itu tetap ada, saya perlu ngajarin ke anak dia punya ragam strategi ngadepin pembuli, ragam cara ngadepin pembuli. Iya. Jadi kan kalau kayak dulu itu kan saya berpikirnya di saat konsep itu Islam itu hitam putih, ya kan, biner. Padahal ternyata spektrum sebetulnya. Artinya tidak 0 sama 1, tapi di situ ada angka 2, 3, 4, 5, 6. Seperti contoh kayak gini. Kan ada orang yang terbatas kepada segala sesuatu ada pasangannya. Nah kan, hitam pasangannya putih, siang pasangannya malam, segala sesuatu ada pasangannya. Tapi kan saya berpikir kayak gini konsep. Enggak semua ada pasangannya. Contoh coklat pasangannya apa? Kuning pasangannya apa? Ya kan, artinya ketika saya itu merubah paradigma yang awalnya biner, ketika ketemu sama orang itu kan kalau saya benar berarti Anda salah. Kalau Anda benar pasti saya salah. Nah dulu kan menganggap seperti itu. Ternyata saya benar belum tentu Anda salah. Gitu kan, Anda benar belum tentu saya pun salah. Artinya ada spektrum di sini kan untuk memahami itu dari. Ya itu nggak ada beda, sama dengan ada orang yang nunjuk sebuah benda. Kata orang itu, gitu ya, dia katakanlah benda ini dia sebutin namanya, karena kupat. Nah kata orang lain bukan ketupat, ini mah ketupat. Dua-duanya benar. Iya. Cuman kebanyakan banyak orang kebenaran itu adalah versi gua. Nah yang taknya ada kupat, ketupat kan paling penting dilebok. Iya. Apa artinya itu? Bisa dimakan. Iya. Nah, jadi sama aja, banyak di antara kita kan kadang-kadang melakukan perdebatan terhadap hal yang perlu diperdebatkan juga. Iya benar. Itu namanya kurang kerjaan bahlul. Iya bahlul ya. Oke, jadi sahabat begitu ya tentang restoratif disiplin ini menjadi sebuah sebetulnya revolusi juga terhadap hukum ya, artinya bisa doable sebetulnya, bisa dilakukan. Nah kalau memang di luaran masih punitif, katakanlah minimal kita di dalam rumah kita itu mulai restoratif, di sekolah kita mulai restoratif. Anda sebagai decision maker di dalam di sekolah gitu kan, artinya ada otonomi sekolah yang bisa Anda di situ masukkan sistem restoratif, itu sangat penting, dan juga di pesantren juga. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nih di pembicaraan yang baru. Amin. Baik. Tentunya pembicaraan ini belum matang. Iya. Biarkanlah. Betul. Mengalir. Sehatam seperti hatam hafal tanpa Menghafalkan. Iya. Begitu sahabat ya, jangan lupa di-download nih Hatam ini. Hafal tanpa menghafalkan, bagaimana kita cara menghafal Al-Quran dengan mudah, kapan saja, di mana saja. Ya, download di link tautan di bawah ini di Play Store, Anda bisa cek, dan di situ Anda bisa mengulang perpotongan ataupun pernafas dengan irama yang mudah dan indah. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Like, komen, jangan di-share kalau memang ini tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.